Assalamualaikum. Welcome back in my channel. Oke, hari ini gue mau bahas tentang cara beradaptasi dengan teman baru, ya khususnya di dunia perkuliahan. Nah, guys, mungkin lo adalah salah satu orang yang baru pergi merantau, baru sampai di rantau, atau baru mau merantau. Ya kayak gue ini, tujuannya pasti beda-beda ya. Ada yang untuk bekerja, ada yang juga melanjutkan pendidikan kayak kuliah, dan memutuskan untuk tinggal di rantau atau kuliah di rantau itu berarti secara otomatis lo akan menetap di sana. Dan lo akan menemukan berbagai macam hal yang lebih heterogen dan yang sebelumnya itu nggak pernah lo temui gitu. Ya mungkin mulai dari hal lingkungan, makanan, bahasa, adat istiadat, pokoknya banyak gitu. Dan yang paling utama untuk seorang mahasiswa tentu teman, friend. Beradaptasi dengan teman-teman baru itu susah-susah gampang, guys. Apalagi di tahun ini yang lo temui adalah adaptasi secara online. Ya meskipun ada beberapa orang yang semangat banget mau offline, ya mau ketemu teman-teman baru dan segala macam, pasti di beberapa orang juga ada overthinking gitu. Ya seperti ya misalnya nih ya, ntar teman-teman baru gue tuh gimana sih, orangnya care nggak ya, ntar gue bisa nggak ya menyesuaikan diri di sana. Pokoknya banyak banget pasti overthinkingnya. Tapi lo guys, nggak semua adaptasi itu menyeramkan seperti yang ada di overthinking lo, seperti yang lo pikirin. Karena setelah gue alamin sendiri, adaptasi itu it can be fun, happy, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa menyenangkan gitu. Nah, tergantung kesiapan mental lo untuk menghadapinya. Pokoknya seru lah, dan buat pendewasaan ini cocok banget gitu. Oke, langsung aja kita lanjut. Jadi gue punya beberapa hal mengenai what you have to do and what you have not to do. Let's sit down. Jadi apa yang harus lo lakukan untuk beradaptasi dan apa yang seharusnya nggak lo lakukan gitu ketika lo sedang beradaptasi. Biasanya adaptasi itu ya 2 pekan pertama atau bisa paling lama 1 atau 2 bulan gitu, tergantung masing-masing orang gitu. Menurut gue adaptasi itu ada 2 tipe orang gitu. Ada yang beradaptasinya itu lama, ada yang cepat banget gitu. Kalau yang cepat banget itu nggak masalah lah ya, karena semua itu berjalan lancar dan mulus-mulus aja jalannya gitu. Nah, kalau yang lambat nih, kalau lo adalah termasuk orang yang lambat beradaptasi di lingkungan baru, pasti hal pertama yang lo rasain adalah ketidaknyamanan. Baik itu sedang bersama teman-teman atau sedang berada dimanapun, pokoknya lo ngerasa nggak nyaman gitu. Dan lo nggak perlu cemas kalau lo itu adalah termasuk tipikal orang yang lambat dalam beradaptasi. Jadi hal pertama yang harus lo lakukan adalah kenali cara beradaptasi lo. Apakah lo orang yang termasuk cepat dalam beradaptasi atau lambat gitu. Nah, kalau terbukti bahwa lo itu adalah salah satu orang yang lambat dalam beradaptasi, lo nggak perlu minder atau cemas. Dan supasti jangan diam juga, jangan biarin semuanya berlalu. Lo harus melakukan usaha-usaha untuk membuat lo bisa diterima di lingkungan itu gitu. Karena menurut gue pribadi, seseorang yang ingin mendapatkan perubahan baik pada dirinya itu nggak dituntut untuk 100% berubah secara drastis. 0,1% sehari itu bisa lama-lama menjadi bukit, bahkan gunung loh guys. Jadi tetap berusaha dan jangan diam, jangan pernah mendiamkan diri. Lakukan hal sekecil apapun yang pastinya suatu saat itu akan mengubah diri lo ke arah yang lebih baik lagi. Toh di dunia ini nggak ada yang benar-benar instan. Mie instan aja harus juga melalui beberapa proses, baru setelah itu bisa kita makan. So, be yourself and do your best. Nah, gue masuk nih per poin. Nah, gue masuk nih ke poin-poin pentingnya supaya lo nggak bingung. Jadi
apa aja langkah-langkah yang harus lo lakukan ketika lo ingin beradaptasi gitu, khususnya kalau lo itu adalah orang yang lambat dalam beradaptasi. Pertama, lo itu harus mempelajari lingkungan, ya bisa dari searching dan segala macam. Lo pelajari deh tuh di lingkungan yang akan lo datangi atau di lingkungan yang baru buat lo, itu kebiasaan atau habitnya bagaimana, bahasanya bagaimana, karakteristik orang-orang di sana bagaimana gitu. Itu lo pelajari. Itu beberapa persen akan membantu lo untuk memahami, karena lo pendatang di daerah orang, maka lo lah yang harus memahami karakteristik orang-orang di sana gitu. Jadi kalau ego lo terlalu tinggi, berarti pepatah yang dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu nggak lo pakai. Dan it's so bad untuk seorang mahasiswa, karena kita itu harus ya kayak singkong lah ya, dilempar di mana aja dia tumbuh gitu, dia bisa menyesuaikan diri. Jadi intinya pertama, kumpulin sebanyak mungkin informasi tentang lingkungan lo itu, dan pahami sebanyak mungkin informasi mengenai karakteristik teman-teman baru lo atau lingkungan baru lo gitu. Bicara tentang mempelajari kultur, gue kasih contoh. Orang Sulawesi kalau merantau ke Jawa itu logatnya pasti kedengaran lucu gitu. Begitu juga kayak gue dari Padang merantau ke Sunda, itu sampai di Sunda pasti logat gue tuh agak-agak Minang-Minang gitu lah ya. Ya, so itu juga tantangan pertama buat gue, pasti orang di sana logat mana sih, apaan sih, kayak gitu. Ya cuman ya kayak tadi be yourself and do your best. Makanya pelajari kultur mereka gitu. Entar beberapa tahun, 5-6 bulan, manusia itu relatif loh guys, dimanapun dia tinggal, dia akan ke bawah entar gitu. Jadi beberapa bulan lo di sana, ya lo pasti akan mengikuti logat orang sana, cara ngomongnya, bahasanya, kayak gitu. Dan yang kedua, coba lo bangun percaya diri. Lo harus percaya diri kalau lo itu merantau. Ya mungkin mengumpulkan percaya diri untuk menyapa duluan atau berbahasa basi duluan gitu kepada teman-teman baru lo, kayak gitu. Intinya jangan pakai jiwa-jiwa kesombongan lah kalau di rantau. Gue sih belum pernah ya ngerasain itu ya, tapi dimanapun kita berada, kalau kita, apalagi kita masih tinggal di daerah timur ya, kita nggak di Eropa gitu, dimana di sana orang emang enggak seramah orang-orang timur gitu. Jadi dimanapun kita berpijak saat ini, selagi itu masih di Indonesia atau di daerah timur, kalau kita ramah duluan sama orang, itu akan membuat orang simpatik terhadap kita gitu. Jadi teman-teman baru lo akan lebih mudah membuka jalan untuk menerima lo di lingkungan mereka gitu. Yang ketiga guys, kalau lo adalah orang baru di suatu tempat, usahakan banyak mendengar. Kenapa banyak mendengar? Karena dari sana lo bisa mempelajari hobi mereka seperti apa, karakteristik mereka seperti apa. Jadi diam-diam lo juga mempelajari bagaimana mereka gitu. Karena lingkungan teman-teman lo bisa aja terganggu oleh sikap lo gitu. Lo baru datang cuman udah ngoceh, sok tahu gitu segalanya, padahal lo tinggal di daerah orang. Jadi kita lebih banyak mendengar kayak gitu. Dan ketika diminta pendapat, kita mengeluarkan pendapat kita tanpa berlebihan, tanpa terlihat sok pintar atau apa kayak gitu. Karena itu akan juga membantu simpati teman lo guys kepada kita. Bukan buat nyari muka juga. Ya intinya ramahlah dulu, ambil dulu hati orang itu kayak gitu. Ntar pasti dia memberikan feedback yang baik kepada lo. First impression lo itu harus dapet sama mereka kayak gitu. Yang keempat, setelah beberapa pekan di sana, itu lo boleh mulai melakukan pendekatan gitu. Ya jangan SKSD lah, jangan so kenal so dekat gitu. Mulai aja pelan-pelan masuk ke dunia mereka, masuk ke lingkungan teman-teman lo itu dengan santai, dengan baik-baik begitu. Jadi nggak perlu juga gini ya, ujung-ujungnya kalau orang udah merasa SKSD, lo akan banyak omong gitu, padahal yang banyak omong lo ini belum bisa lo laksanakan di pekan-pekan pertama itu.
Selanjutnya, ketika lo udah berhasil beradaptasi di fase awal sama teman-teman lo harus tetap jaga sopan santun, jaga emosi dan segala macam. Karena garis bawahi, jangan lo pikir teman-teman baru lo itu akan selalu main sama lo gitu. Jadi dia juga punya teman-temannya di sana. Jadi jangan berharap untuk menjadi prioritas. Oke guys, jadi itu beberapa tadi cara-cara atau bisa disebut tips dari gue kalau lo ingin beradaptasi dengan baik di lingkungan baru. Cara ataupun tips dari gue ini nggak 100% bisa dipakai, tapi ya bisa lah lo jadiin pertimbangan kayak gitu. Dan ya gue pun juga pernah bermasalah sama teman gue ya, tapi itu lupain lah, tapi dia orangnya baik juga kok. Ya pokoknya itu, kita jalani semuanya dengan santai, dengan meningkatkan pendewasaan pikiran kita gitu. Dan menurut gue juga sikap dewasa atau bijaksana itu nggak berdasarkan umur juga sih, tapi tergantung kita gimana mempelajari kesalahan yang pernah kita bikin gitu. Okay guys, that's all from me. And if I have any mistake, I'm sorry gitu, karena gue juga baru belajar sih kayak gini, dan ya masih banyak yang perlu gue pelajari di dalam kehidupan ini gitu. Kalau lo semua punya saran-saran, kritikan atau apa, boleh bebas nge-DM gue juga nggak masalah. Semua linknya di sini, lewat di kolom komentar juga boleh. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang belakangan ini kenalan sama gue. Itu banyak banget ngasih pelajaran tentang dunia YouTube ya. Dan semoga konten ini bermanfaat bagi gue sendiri dan juga teman-teman semua. Semoga kita kedepannya lebih baik bersama-sama. And see you in next content. Assalamualaikum.